lepas kerja, makan malam makan apa? Oke, guys. Wow, Rp1 tembus Rp3.900. Kerja OT yang bayarannya tidak bikin kita OVT. Ini adalah kerja di hari Minggu. Sebenarnya ini adalah hari libur, hari di mana kita bersantai dan bebas melakukan jauh-jauh ke negara tetangga cuma jadi kuli, cuma jadi tukang kebun. Belum tahu ya kan? Betul sekali. Belum tahu kalau kerja di negara tetangga itu beda jauh dengan di negara sendiri. Ini berdasarkan apa yang saya alami ya, pengalaman pribadi. Dan juga bukan hanya saya saja yang mengalami pengalaman seperti ini, tapi teman-teman yang bekerja di kebun yang lain juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini saya bersama dengan Amin Maulana. Jadi saya mau mereaksi video tentang kebaikan orang Malaysia, kemudian sisi positif kalau kerja di Malaysia itu berapa sih gajinya, lalu bagaimana sih pendapat TKI yang lain kalau bekerja di negara tetangga. Kita tahu sendiri ya Mas ya, kalau kita bekerja di kampung ya kan, kalau hanya sekedar kerja harian biasa, sulitlah untuk menabung. Bahkan kemarin kerja saja satu hari cuma digaji Rp100.000 ya kalau di rumah. Rp100.000 itu satu harinya. Dan apa-apapun mahal ya. Apa-apa mahal, barang makan pun juga mahal. Ya itu cukup untuk makan. Untuk kalau upah segitu, untuk beli daging sekilo pun tak cukup ya. Tak cukup. Soalnya harga daging di kampung Rp130.000 satu kilonya. Rp130.000. Tapi kalau di negara tetangga, misal kata kita kerja satu hari itu bisa untuk membeli daging 2 kilo. Betul sekali. 2 kilo betul nggak? 2 kilo lebih. 2 kilo lebih ya? Itu kalau daging fresh ya 2 kilo lebih. Kalau daging beku lagi murah. Lagi murah. Oke sahabat-sahabatku semua, tak perlu berlama-lama. Kita akan mereaksi video kebaikan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia. Mungkin kalau di negara Malaysia itu saya tidak pernah melihat ya manusia silver ya kan. Tidak. Kemudian berada di lampu merah. Tapi kalau di negara kita, mohon maaf sahabatku semua, banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Mereka itu sebenarnya bukan malas, tapi kadang-kadang ya memang sulit untuk mencari pekerjaan. Betul. Ya kan? Mereka kadang-kadang melakukan seperti itu karena terpaksa, Mas. Terpaksa. Betul. Kita tidak boleh menyalahkan mereka. Ya, kita juga tidak mau menyalahkan mereka kenapa enggak cari kerja lain. Kadang-kadang cari kerja lain itu pun susah. Jangankan yang kita orang biasa-biasa saja ya. Yang sarjana, diploma itu sangatlah sulit. Banyak juga yang pengangguran, Mas. Banyak yang pengangguran, bahkan mau masuk kerja saja sampai rebutan. Ada loh Mas, teman saya satu rekan kerja dulu, tapi sekarang sudah balik kampung. Ya. Dia lulusan sarjana, sampai merantau ke sini. Lulusan sarjana? Sarjana. Sampai merantau di Malaysia. Ya, itulah lulusan sarjana Yogyakarta. Lulusan sarjana Yogyakarta. Sampai merantau ke negara tetangga. Betul sekali. Karena di negara sendiri pun sulit mencari kerja. Sulit. Ya? Dia menceritakan pengalaman dia waktu di kampung. Dulu saya sarjana lulusan ini karena katanya menunggu apa itu? Panggilan kerja sampai akhirnya tidak ada panggilan, terus memutuskan merantau di Malaysia. Tapi kalau di negara tetangga beda cerita sahabatku semua. Hanya kerja di kebun 2 jam saja kadang-kadang itu bisa digaji ratusan ribu rupiah. Kok bisa? Langsung kita reaksi videonya. Kerja OT yang bayarannya tidak bikin kita OVT. Ini adalah kerja di hari Minggu. Sebenarnya ini adalah hari libur, hari di mana kita bersantai dan bebas melakukan aktivitas apapun. Kayak ada yang jadi petani, nangkap ikan, atau buat video konten kayak aku gini, dan sebagainya. Cuma karena ada beberapa hal, jadi kita disuruh untuk kerja. Dan ya, ini bukan hal yang mengganggu, justru ini adalah hal yang menyenangkan. Karena kita dibayar cash, Pak, dan bayarannya itu dinaikkan. Kayak mupuk sawit ini. Hari biasa kita diupah Rp40 atau sekitar Rp152.000. Namun saat overtime gini, itu kita dibayar Rp50 atau Rp183.000. Dan ini cuma 3 jam doang kerjanya. Setelah itu ya lanjut lagi seperti biasa. Lumayan lah buat bayar administrasi juga daripada nganggur di hari Minggu. Wow, Rp1 tembus Rp3.900. Perantau pasti senang. Tapi kamu harus tahu ini, nilai tukar rupiah terhadap ringgit relatif melemah terus tiap bulannya. Dan ini membuat para perantau Indonesia di Malaysia itu kegirangan. Wah, ringgit lagi mahal nih, semoga tembus Rp4.000.
Padahal itu menandakan kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Justru kita harus sedih ya dengan kenaikan ini. Soalnya ya walaupun mata uang Indonesia semakin besar, tapi ya nilainya itu mengecil. Banyak perantau yang tidak bisa membedakan antara mata uang dengan nilai mata uang. Itu beda, Pak. Terus implikasi dengan naiknya ringgit menjadi 3.900 rupiah itu gimana? Ya saat nukar uang ringgit ke rupiah itu rupiahnya jadi besar banget. Saat aku datang itu nilai 1 ringgit sekitar 3.500 rupiah. Sekarang menjadi 3.900. Mungkin kecil ya naiknya 400 rupiah doang. Tapi itu 1 ringgit, Pak. Kalau 1.000 ringgit, ya dari yang 3,5 juta sekarang jadi 3,9 juta. Naik 400 ribu, Pak. Dan itu 1.000 ringgit ya. Dan gak mungkin gajinya cuma 1.000 ringgit dong. Bapak ngapain aja di Malaysia gajinya segitu? JK, Pak. At least gajinya 2.000 lah. Nah kalau gajinya segitu ya naiknya 400 ribu kan, Pak. Jadi gitu. Dan itu aneh sekali, Pak. Baru kita dikasih angin segar dengan berita Indonesia lagi surplus beras nih, di saat negara-negara lain krisis. Di saat yang sama datang berita APBN defisit lah, Indonesia tambah hutang 200 triliunan. Kok aku jadi tukang kritik pemerintah sih? Seberat apa sih jadi kulit sawit? Kamu harus tahu ini. Untuk kamu yang tidak pernah menjadi kulit sawit atau kayaknya takut menjadi kulit sawit karena beberapa cerita dariku atau dari orang-orang yang kalau jadi kulit sawit itu nyiksanya minta ampun. Tapi kamu juga lagi dalam keadaan kepepet pengen nyari uang. Terutama para inlander atau pribumi yang ingin punya rumah tempat bermasyarakat. Ini adalah teori yang aku buat sendiri dan ini menurutku masih tidak akurat, tetapi bisa kamu jadikan sebagai gambaran kasar. Gambaran kasarnya ya, kalau ingin mengetahui seberat apa jadi kulit sawit dan kita cuma pernah menjadi kuli bangunan, itu ya dari upahnya. Misalnya kita jadi kuli bangunan dan diupah 100 ribu per hari misalnya. Dan kita lihat nih atau kita tanya, kuli sawit itu sehari dapat 200 ribu misalnya. Ya artinya tenaga yang kuli sawit habiskan itu 2 kali lipat dari kuli bangunan. Contoh lain, misalnya kamu mungkin pernah menjadi kuli padi dan dapat 100 ribu per hari. Dan kamu tanya, kuli sawit itu dapat 200 ribu per hari misalnya. Nah itu bisa kamu jadikan rujukan. Jadi kuli padi kan 2 hari kerja baru dapat 200 ribu. Sementara kuli sawit sehari kerja dapat 200 ribu. Jika kamu ingin tahu seberapa berat jadi kuli sawit, ya seperti 2 hari kamu kerja jadi kuli padi. Jadi kayak 2 hari kerja itu dipadatkan jadi sehari. Seperti itu gambaran kasar jadi kuli sawit. Tapi balik lagi ya, ini kurang akurat sih. Tapi bisa kamu jadikan sebagai gambaran kasar. Kerja kebun di negara tetangga. Kadang-kadang netizen Indonesia, segelintir ya, tidak semuanya, itu memandang rendah. Jauh-jauh hanya jadi kuli di negara orang. Jauh-jauh hanya jadi kerja kebun apalah gitulah. Lebih baik tidak jadi beban negara ya kan? Betul sekali. Daripada duduk di negara sendiri tapi jadi beban negara. Ya lebih baik jadi kuli di negara orang. Nggak apa-apa. Mumpung lagi masih muda ya kan? Betul. Jadi kalau selagi masih muda, gunakan kesempatan muda itu sebaik-baik mungkin. Nggak usah lah istilahnya mendengar kata orang, oh jauh-jauh ke negara tetangga cuman kerja gini, kerja gitu. Buang semua itu. Karena pada akhirnya kita kalau tua nanti itu juga butuh modal. Tapi kan Indonesia kan negara kaya sumber daya alam melimpah. Di negara lain nggak punya. Kadang-kadang saya kalau mendengar perkataan seperti itu, coba komen kamu, aku kadang-kadang kesel juga ya kan. Memang melimpah. Kekayaan alam itu melimpah. Ya memang saya akui melimpah, tapi sulitnya lapangan pekerjaan itu. Melimpah itu bukan dinikmati oleh orang-orang kita. Melimpah itu ya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang berpangkat lah. Berpangkat lah. Gak usah dijelaskan. Nanti kita dibully. Betul. Ya kan? Nanti viral lagi ya kan? Viral lagi nanti. Nanti viral lagi pula. Nanti kita dituduh suka jelek-jelekin pemerintah apalah. Betul. Gitu. Nanti dibilang penjilat lah ini. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita semua buang jauh-jauh hal seperti itu ya. Kita di sini hanya ingin membicarakan hal-hal yang baik saja supaya kita juga bisa mendapatkan inspirasi, betul. Mungkin juga bisa mencontohi. Betul sekali. Akhir-akhir ini kan kadang-kadang netizen juga menjadi korban media sosial ya kan. Betul. Seolah-olah di negara tetangga dalam keadaan
krisis mencekam, nggak ada beras, nggak ada apalah. Kemudian viral. Orang-orang itu percaya ya kan. Itu hanya berita bohong. Padahal beritanya nggak seperti itu. Padahal faktanya di sini kita baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau di sini apa itu ekonominya mencekam, beras tidak ada, sulit, kita sudah balik kampung. Kita sudah balik kampung. Dan pada faktanya, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka itu sangat baik loh. Walaupun datang ke Indonesia mungkin hanya sekedar melancong, tetapi juga menyempatkan untuk berbagi kebaikan kepada orang-orang yang memerlukan di Jakarta. Inilah videonya. Jadi kita jangan sedikit-sedikit mengecamlah negara tetangga ini gitulah. Tapi pada faktanya negara tetangga kita, Malaysia, itu sangat bersahabat baik dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia. Meskipun kadang-kadang ada kedua netizen berkomentar yang toksik, kita abaikan saja. Itu hanya segelintir saja. Dan yang lainnya itu masih berkomentar yang sangat positif semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat para sahabat-sahabat yang ada di Malaysia yang telah menonton video saya. Saya nggak bisa balas apa-apa, cuma saya bisa mendoakan yang terbaik saja. Oke, kita simak videonya. Inilah Cikgu Sari. Cikgu Sari yang selalunya berbagi dekat Jakarta itu. Iya, bukan hanya dekat Jakarta saja, tetapi beliau di Malaysia memang orangnya suka berbagi. Dermawan. Kita simak, kita reaksi videonya. Lepas kerja, makan malam, makan apa? Oke, guys, sekarang aku dekat dalam Alfamart di Jakarta. Aku lihat ada seorang anak muda yang lagi dipakai silvernya gitu, manusia silver. Aku rasa kasihan. Jadi ayo kita beli sedikit minuman sama makanan buat beliau ya. Pansiu itu es krim ya. Diletak aja. Letak Masya di sini. Allah. Pandai sayang. Dikira sekali ya. Gak apa-apa. Apa malu artinya. Langsung dibelanja. Ya, betul. Cikgu Sari. Nama kamu siapa? Raffi. Kamu dari mana nih? Mayoran. Kenapa langsung gini badannya gini? Enggak nanti panas ya? Enggak. Kenapa buat begini? Kenapa kerjanya begini? Nggak ada kerjaan lagi. Enggak kerjaan lagi. Kamu enggak sekolah ya? Kenapa enggak sekolah? Alhamdulillah rezeki. Bisa duduk dahulu. Aku mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu sekarang sudah enggak sekolah? Kamu masih ada ibu bapa? Enggak punya? Oh. Kamu asli Jakarta? Enggak punya bapak ibu. Jakarta, kamu di mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kamu kelihatan capek banget. Ini langsung gatal kan? Seharian kamu kerja begini berapa hasilnya? Kadang 50, kadang 60. Kadang 50, kadang 60. Cukup untuk makan lah. Betul sekali. Kalau di Sudah Jakarta. makan belum? Udah. Nah, diambil airnya, minum dikit. Semoga kamu ada tenaga. Masya dikit. Allah. Minum dahulu. Sudah berapa lama kerja begini? 2 tahun. Setahun. Kamu sekarang umur berapa? 16. Kenapa kok nggak cari kerja-kerja yang lain, kasir? Pengennya kayak gitu. Iya. Tapi kamu sakit ini ya? Sakit ya? Sehari berapa jam kamu kerja, Sen? Dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Apa yang terjadi sama ibu bapak kamu? Sudah nggak ada? Sudah meninggal? Kamu nggak ada adik, abang, saudara? Abang saya ada di Bekasi. Di Bekasi. Oh. Jadi saya di Jakarta sendiri. Kamu sendiri di sini. Langsung nanti lepas kerja, makan malam, makan apa? Apa aja. Makan apa-apa aja. Asal kenyang ya. Apa perancangan masa depanmu? Kumpulin paling jadi Gojek. Itu. Kalau kumpulin duit untuk jadi gojeknya berapa ongkosnya? 30.000 gitu. Jika sekarang kamu ngumpulin uangnya untuk jadi gojek, lagi berapa lama untuk cukup dan dananya untuk jadi gojeknya itu? Karena kamu anak muda, kamu harus buat. Nama aku Sari, aku dari Malaysia. Aku bukannya asli Jakarta, asli Indonesia.
Tapi aku bangga sama orang Indonesia. Semangat juangnya kuat. Anak muda dan padu. Tapi kadang-kadang aku lihat seperti tidak dihargai oleh pemerintah gitu. Namun lihat kamu tadi dari dalam mobil. Aku sedih banget. Kamu masih muda. Seharusnya semangat kamu kuat. Masya Allah. Agamanya apa? Islam. Solatnya gimana? Solat enggak? Gimana? Paling suku doang. Rafli, ingat ya, segetir mana, sesusah mana keadaan kita, solat jangan tinggal, Rafli. Jika kamu tinggal solat, kamu tinggal Allah, Rafli. Kamu tinggal Allah, enggak ada rezeki lagi bagi kamu. Kamu hilang segala-galanya. Ya? Kamu sayang sama Allah kan? Ini semua diambil kamu buat makan nanti. Jaga diri elok. Ya? Nah, nanti ini uang kamu ambil Masya Allah. buat kamu pergi makan, mau buat apa aja yang kamu mau buat. Ya? Nah, rezeki semua Allah yang beri. Ya, ini bukan dari aku. Semangat, senyum dikit ya. Buat apa anak muda Indonesia harus kuat. Aku datang Sampai nangis ya, Cikgu Sari. Tapi kamu semua sudah kelihatan mau tewas gitu. Karena Jadi beliau ini seorang guru. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, aku lihat tadi anak muda yang sedang sakit. Aku lihat sendiri lidahnya swollen gitu, bengkak, tak bisa bicara proper. Ingat ya guys, dalam dunia ini aset terpenting, terkuat manusia bukan hatinya, keindahannya. Jika kamu tewas di sini, kamu sudah ada arti lagi kehidupan. Kita mohon doa aja pada Allah, semoga kehidupan aku tadi. Amin ya Allah. Aku sayang banget sama orang Indonesia. Kamu semua saudara. Dan kamu seperti ini, aku juga di sini. Ayo semangat ya. Jangan pernah putus asa. Aku di penghujung umur aku. Semoga kita bisa Jakarta Indonesia. Terima kasih doa terbaiknya Cikgu Sari. Semoga Anda sehat selalu sekeluarga. Ini cincin berlian aku bagi sama ibu. Masya Allah. Diberi sama ibu. Cincin. Dan beliau ini kalau ke Jakarta memang suka berbagi-bagi seperti ini. Assalamualaikum. Jualan apa nih, Pak? Ini ayam. 15.000. Bisa dibungkus ya? Bisa. Dibungkus satu? Gak apa-apa, Ibu. Gak apa-apa. Ini perniagaan Ibu sama Bapak sekali? Ya. Satu keluarga? Ya. Oh. Gimana dagangnya? Alhamdulillah. Biasa di jalanan, Pak. Di jalanan. Asli di mana? Jakarta juga? Bukan. Sunda. Sunda. Oh, orang Sunda. Oh, Merantau. gitu. Sudah berapa lama dagangnya ini? Baru. Gimana hasil dagangnya? Ya. Alhamdulillah. Buat makan malam. Bisa. Anaknya berapa? 4. 4. Pertama ada di sini biasanya bantuin lagi sakit. Oh, sakit apa? Panas. Panas, demam. Beriang, ya. Oh. Habis itu sakitnya gimana? Panas beriang. Biasanya kan ke sini. Katanya Mbak ini mah nggak ikut dulu. Nah, Ya udah saya ke sini, Pak. ini dagang sehingga jam berapa ini? Jam 9, jam 10 malam. Jam 9-10 malam. Langsung bayinya di sini Ya. juga. Ini seharian Kehidupan di jualannya kota berapa? itu memang keras. 30 mangkok. 30 mangkok, 300.000 gitu. Bapak sama ibu sudah berapa lama rumah tangga? 15 tahun. 15 tahun. Bagus. 15 tahun, 4 anak. 4 anak. Alhamdulillah rezeki. Gimana 15 tahun berumah tangga sama ibu? Pandai berguna juga Cikgu Harun. Pahit, getir. Lebih banyak pahit atau getir atau lebih banyak bahagia gitu? Lebih banyak pahit. Janganlah gitu. Macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Aduh, berapa ini? 15? 15. Ya, Bapak. Sehariannya bagaimana Bapak perniagaannya hari ini? Sudah berapa mangkok? Baru ada 25. Baru 25. InsyaAllah malam ni cukup 30. Cukup lah. Kenapa ibunya enggak duduk di rumah aja? Ininya jadi suntuk katanya. Oh, di rumah. Iya. Iya jadi Boring. Boring. Mendingan Jadi sedikit nemenin katanya, suami. Pak, dikit katanya. Nanti malam tiba di rumah, langsung makan malamnya makan apa? Nasi. Nasi, lauk, Mie rebus. ada iga. Ya, mahal. Kenapa di sini langsung disebut iganya semua sudah? Kayaknya sih 2 bulan sekali, kalau 3 bulan sekali juga nggak pernah. Kenapa mahal? Kan telur dadar. Telur dadar, Kayak ceplok. ceplok gitu. Bapak,
hari ini aku jujur cakap ya. Aku datang ke Jakarta ini langsung aku mau lihat teman-teman aku, saudara-saudaraku, karena bapak sama ibu juga Masya saudara aku Allah. sebenarnya. Cuma nggak kenal sama-sama lain gitu. Nggak ngerti, bapak nggak tahu aku ni siapa, aku nggak tahu bapak sama ibu siapa. Aku mau nanya dikit, bisa bapak? Bisa? Bisa. Mau nanya dikit. Ini bila terakhir kali bapak beri kebahagiaan sama ibu? 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Apa yang diberikan kepada ibu? Ya lah hitungannya ya kita tanggung sendiri, ditanggung sama saya gitu. Oh, jadi itu satu kebahagiaan buat bapak yang telah diberikan sama Ya, ibu. kalau ngikut gini kan kasihan juga kan dari udara. Iya, benar. Kan, Masya ya, Allah. terutama anak, kalau saya kan terutama anak kan masih kecil-kecil kan kayaknya tuh kayak gimana ya? Kayak kurang. Sehatnya ya lah, kalau bilang sehat ya supaya sehat lah itu kan. Kalau di daerah gini kan pinggir jalan debu apa. Benar. Bagi ibu pula, apakah itu satu kebahagiaan buat ibu? Jujur aja, Ya, kebahagiaan. kebahagiaan. Karena semuanya suami Sama-sama keluarkan, cinta dia ya kan? kerja, Betul. dia cari uangnya semua. Jadi Sampai saling kan, menemani satu sama lain. Apa impian bapak sama ibu? Kalau jualan Pengen kita kayak orang ya di sedikit tempat besarnya ya Ya. cukup lah untuk sana keluarga, kita mencukupi dari segala sesuatu kebutuhan lah. Alhamdulillah. Cukup aja untuk keluarga. Oh gitu. Ya, sekolah. Oke, bapak, ibu, beginilah. Percaya sama Allah? percaya. Ya, Benar. 1000%. Yakin? Yakin. Percaya. Benar yakin? Yakin Pak. Percaya sama Rasul? Ya, Percaya. kita percaya ya, saya percaya sama Allah. Ya dikasih jalan lah. Ada aja. Ada aja. gitu Ada ya. aja. Ada aja alhamdulillah. Aku nggak mau pengen apa-apa. Aku cuma perlukan doa dari bapak dan ibu. Aku amanahkan dekat bapak. Bawa keluarga makan yang enak-enak. Bisa? Ini rezeki buat Langsung bapak dikasih sama rezeki. ibu. Nanti dimakan enak-enak. Masya Allah. Ya? Dimakan enak-enak. Dibawa ibu, dibawa anak-anak semua makan Suruh enak-enak. ajak Biar keluarganya sedap-sedap. makan enak-enak. Ini rezeki bukan dari saya, ini dari Allah. Nggak cukup Bapaknya itu. kaget Untuk ya? ibu Iya. juga. Bapak, berikan kebahagiaan buat ibu. Iya. Semoga rezeki bapak terbuka luas. Amin, semua. ya Allah. Aku hadiahkan buat ibu. Dijaga elok-elok ya. Iya. Jaga dengan sepenuh jiwa. Ini cincin berlian aku bagi sama ibu. Masya Oh. Allah. Dikasih hadiah. Sampai bapaknya Pak, Esok terkejut. makan enak-enak. Bila-bila Ibunya aja sampai terharu, sampai nangis. Gak apa-apa. Dibawa keluarga makan enak, makan iga, makan sate, makan aja apa yang mau. Dan ini diberikan kepada ibu. Karena jarinya kosong gitu. Ini Allah hantar satu berlian buat ibu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Pak ya. Gak apa-apa. Saya bisa balikin ya. Gak apa-apa. Aku Sampai katanya terharu. cuma doa Iya. aja. Iya. Semoga aku sehat. Cuman bisa Nama aku Syahri, Cikgu Syahri. Aku seorang content creator dari Malaysia. Kerja aku memberi kebahagiaan saja buat siapapun. Masya Allah. Bapak, langsung disarungkan. Ini nikah lagi. Aku jadi saksi itu, Tok Kadi gitu. Langsung dipakai. gimana ya? Alhamdulillah. Jaga saya ya. Dijaga elok. Ya. Semoga kita bertemu lagi. Amin. Masya Allah. Amin. Supaya Amin. Nanti dibawa makan ya. ya Iya. Kita ketemu lagi Bapak. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Jangan gitu. Jangan gitu. jadi aduh Masya Allah. banyak aku jadi ya Allah kayak Teruskan usaha Bapak. Jangan pernah putus asa. Iya. Bangsa Indonesia bangsa yang hebat. Aku dari Malaysia, aku datang sini mau lihat bangsa Indonesia pasti hebat. Ya. Kita jumpa lagi Bapak. Okey? Ya sayang. Sudah lebaran hari itu lebaran di mana? Di sini. Di sini aja. Diambil uang lebaran satu. Ambil gak apa-apa. Masya Allah. Nanti dibeli cicipi aiskrim ke apa kah? Ya. Pak, terima kasih Pak ya. Aku ambil ya. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu telah lihat tadi, memberi kebahagiaan kepada isteri adalah salah satu kunci rezeki. Kamu mau kebahagiaan, kamu mau rezeki yang banyak, lakukan kebaikan kepada isteri, keluargamu, ayah, ibumu, lakukan yang terbaik buat mereka. InsyaAllah rezeki kamu akan dipermudah. Pesanan yang begitu sangat menyentuh, kata-kata Cikgu Sari. Bahkan beliau sampai menangis ketika melihat sosok seorang anak muda yang dimana dalam keadaan sakit tetap Semangat. berjuang keras untuk bisa hidup, ya kan. Betul sekali. Lidahnya pun ya sakit ya katanya. Sakit tadi, Dia rela ya panasan sampai 1 hari. panasan sampai 1 hari. Bahkan Bayangkan sampai 1 malam. itu dicat loh. Kulit itu rasanya kayak apa? Dicat, kemudian berharap ada orang yang membagi sedikit uang. Betul. Mungkin kalau yang tidak tahu mengecam ya, mengecam, oh kamu ini malas gitu. Tapi sebenarnya sahabat-sahabatku semua, mereka kadang-kadang itu nggak malas, tapi sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Betul. Bahkan Cikgu Sari yang daripada Malaysia pun menangis ya, karena anak muda ini
punya harapan besar, punya masa depan yang masih panjang lagi, tapi ketika masa mudanya hanya bisa berbuat seperti itu kan pasti ya, siapa sih yang nggak menangis ya kan? Betul. Kita sebagai seorang anak muda juga kan, kalau melihat hal seperti itu di negara kita juga sangat sedih. Harusnya jangan sampai ya kan? Betul sekali. Kalau di Malaysia kita nggak pernah melihat hal-hal yang seperti itu, sahabatku semua. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, bersyukurlah ya kan. Betul. Tapi kalau di Indonesia bermacam-macam itu semuanya ada. Semuanya ada itu. Ya memang tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Kalau di kota-kota besar itu hidup memang keras. Betul nggak? Betul. Karena mereka itu melakukan karena terpaksa, nggak ada pilihan lain. Hanya demi untuk makan saja. Betul. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Dan Cik Gusari daripada Malaysia juga memberikan dukungan, sokongan, dan mendoakan yang terbaik loh untuk sahabat-sahabat kita daripada Indonesia. Harusnya kita ini kadang-kadang malulah, sering membuli negara tetangga, sering mengejek negara tetangga. Tapi pada faktanya kalian tidak tahu sebenarnya orang-orang di Malaysia seperti apa. Kita orang bekerja di sini, alhamdulillah kenal dengan orang-orang Malaysia itu sangat baik, seperti saudara sendiri, ya kan? Betul. Bila kita makan pun kadang-kadang dibelanja, bahkan diajak ke rumahnya, diajak makan bareng-bareng sama keluarga. Itu sesuatu rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena mereka ini menganggap kita itu sebagai saudara. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang terbaik buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.